Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Bella Sylvia dari PGMI 2. Di video ini, saya akan membahas beberapa materi yang telah dibahas di semester 1. Yang pertama ada noun. Noun artinya kata benda. Fungsi noun adalah yang pertama sebagai subjek kalimat, yang kedua sebagai objek pelengkap, yang ketiga sebagai objek langsung. Macam-macam noun. Yang pertama ada countable, artinya kata benda yang dapat dihitung. Contohnya seperti apple, book, pen. Yang kedua ada uncountable, artinya kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya seperti water, salt, and sun. Yang ketiga ada common noun, yaitu kata benda yang penggolongannya umum seperti city, shop, dan market. Yang kedua ada pronoun. Pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda. Macam-macam pronoun. Yang pertama ada personal pronoun. Personal pronoun ini digunakan untuk menunjukkan orang atau benda. Contohnya, this is a beautiful dress, but I look bad wearing it. Yang kedua ada demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun digunakan untuk menunjukkan benda. Contohnya, this is my book. Yang ketiga ada relative pronoun. Relative pronoun digunakan untuk menjelaskan kata benda. Contohnya, she is the person who gave you a call last night. Yang ketiga ada adverb. Adverb adalah kata yang digunakan untuk menerangkan verb. Macam-macam adverb. Yang pertama ada adverb of time atau keterangan waktu. Contohnya, Nico will go to Semarang tomorrow. Yang kedua ada adverb of place atau keterangan tempat. Contohnya, I live in Semarang. Yang ketiga ada adverb of manner atau kata keterangan. Contohnya, she can speak English fluently. Yang keempat ada adverb of degree atau untuk menyatakan tingkatan peristiwa. Contohnya, I just give you a cup of coffee. Yang keempat ada adjective. Adjective digunakan untuk menerangkan kata benda atau kata ganti. Yang pertama ada stative adjective, yang kedua ada dynamic adjective, yang ketiga ada inherent adjective, yang keempat ada noun inherent. Degree, yang pertama ada positif, yang kedua ada komparatif, yang ketiga ada superlatif. Kombinasi, yang pertama ada noun, yang kedua ada past participle, yang ketiga ada present participle. Position C order, yang pertama ada atributif atau di depan noun, yang kedua ada postpositif atau di belakang noun. Yang kelima ada simple present tense. Simple present tense adalah kalimat yang menunjukkan pernyataan umum. Fungsinya, yang pertama menyatakan kegiatan berulang-ulang, yang kedua menyatakan peristiwa yang umum terjadi dan tidak bisa dibantah, yang ketiga menyatakan perintah. Simple present tense terbagi menjadi dua, yaitu verbal dan nominal. Rumus verbal untuk yang positif, subject plus verb 1 plus s or es plus object. Untuk yang negatif, subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Untuk yang tanya, do or does plus subject plus verb 1 plus object. Rumus nominal untuk yang positif, subject plus to be plus non-verb. Untuk yang negatif, subject plus to be plus not plus non-verb. Untuk yang tanya, to be plus subject plus non-verb. Tanda waktu simple present tense. Yang pertama, every year, yang kedua every month, yang ketiga every week, yang keempat every day. Yang keenam ada simple past tense. Simple past tense adalah kalimat yang menyatakan suatu kegiatan yang sudah terjadi. Contohnya, untuk yang positif, I went to Paris last year.
Untuk yang negatif, I did not go to Paris last year. Untuk yang tanya, did you go to Paris last year? Simple past tense terbagi menjadi dua, yaitu kata kerja dan kata benda. Rumus untuk kata kerja yang pernyataan yaitu subject plus verb to. Untuk penyangkalan, subject plus did plus not plus verb one plus infinitive. Untuk yang tanya, did plus subject plus verb one plus infinitive. Rumus untuk kata benda yang pernyataan yaitu subject plus was or were plus non-verb. Untuk yang penyangkalan, subject plus was or were plus not plus non-verb. Untuk yang tanya, was or were plus subject plus non-verb. Yang ketujuh ada simple future tense. Simple future tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan sesuatu di masa yang akan datang. Rumus simple future tense untuk yang positif yaitu subject plus will or shall plus verb one plus object. Untuk yang negatif, subject plus will or shall plus not plus verb one plus object. Untuk yang tanya, will plus subject plus verb one. Contoh simple future tense untuk yang positif, I will as another product. Untuk yang negatif, I want as another product. Untuk yang tanya, will you as another product? Fungsi simple future tense yang pertama, mengungkapkan gagasan umum. Yang kedua, untuk mendeskripsikan kebiasaan. Fungsi dari will yang pertama untuk mengajukan permohonan. Yang kedua, untuk mengajukan ketidakinginan atau keinginan. Fungsi be going to yang pertama adalah untuk menunjukkan niat, yang kedua adalah untuk membicarakan kejadian yang segera terjadi. Yang kedelapan ada gerund. Gerund adalah kata kerja yang diberi tambahan huruf ing berfungsi sebagai kata benda. Bentuk gerund yang pertama ada perfect gerund. Perfect gerund digunakan untuk menyatakan peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Contohnya, I don't remember having ever promised you that. Yang kedua ada the passive gerund, digunakan untuk di belakang kata kerja. Contohnya, his problem request studying with grit. Yang kesembilan ada artikel. Artikel adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari noun. Macam-macam artikel. Yang pertama ada definite article. Kata ini digunakan sebelum countable noun maupun uncountable noun. Contohnya, the place that I just visited is cozy. Yang kedua ada indefinite article. Kata ini digunakan sebelum singular countable noun. Contohnya, he goes to the swimming pool twice a week. Yang ketiga ada zero article. Artinya tidak ada artikel atau a and the yang perlu digunakan. Contohnya, can you speak Japanese? Yang ke-10 ada conjunction. Conjunction adalah kata hubung yang menghubungkan dua kata, dua kalimat, dua frasa atau klausa. Macam-macamnya, yang pertama ada coordinating conjunction. Coordinating conjunction adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua bentuk gramatikal yang sama, seperti for, or, nor, but, atau yang lainnya. Contohnya, he want to eat for he is hungry. Yang kedua ada subordinating conjunction. Subordinating conjunction adalah kata hubung yang menghubungkan induk kalimat dengan anak kalimat. Contohnya, you can contact me whenever you want. Yang ketiga ada correlative conjunction. Correlative conjunction adalah kata hubung yang memiliki pasangannya masing-masing. Contohnya, Maryam is as beautiful as her mother. Yang ke-11 ada preposition. Preposition adalah kata yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara objek dengan bagian lain di dalam kalimat. Macam-macam preposition. Yang pertama, preposition of time atau waktu. Digunakan untuk menunjukkan waktu, seperti after, at, before, by, atau yang lainnya. Contohnya seperti I'm looking for a place to stay for a few months. Yang kedua ada
preposition of place atau tempat, digunakan untuk menunjukkan tempat, seperti at, it, on, to, dan yang lainnya. Contohnya seperti there's a bowl of strawberries on the table. Yang ketiga, preposition of movement atau pergerakan, digunakan untuk menunjukkan gerak, seperti around, away, inside, dan yang lainnya. Contohnya, a stray cat keeps coming inside my house. Yang keempat, preposition of manner atau cara, digunakan untuk menunjukkan hubungan cara antara objek dan kata dalam suatu kalimat, seperti by, in, like, dan yang lainnya. Contohnya, we went there by plane, but we returned by train. Yang kelima, preposition of purpose atau tujuan, yaitu menunjukkan hubungan atau tujuan antara objek dan kata dalam suatu kalimat, seperti for. Contohnya, do you know how to sit at table for dinner? Yang keenam, preposition of quantity atau ukuran, menunjukkan hubungan ukuran antara objek dan kata dalam suatu kalimat, seperti for and by. Contohnya, I have been married for 2 years. Yang ke-12 ada present perfect tense. Present perfect tense adalah suatu kata kerja yang menggambarkan adanya sebuah kegiatan yang terjadi di masa lampau dan masih berlanjut hingga sekarang. Jenis-jenis present perfect tense. Yang pertama ada verbal, yaitu digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang sudah usai dan masih berlangsung hingga sekarang. Contohnya, has Mira already gone to Australia? Yang kedua ada nominal, yaitu tense yang tidak dapat menggunakan kata kerja tetapi menggunakan kata benda, sifat, dan keterangan. Contohnya, have you ever been to Yogyakarta? Fungsi dari present perfect tense. Yang pertama, menunjukkan terjadinya sebuah kegiatan yang baru saja usai. Yang kedua, menunjukkan sebuah kegiatan yang pernah dilakukan di masa lalu. Yang ketiga, menggambarkan adanya sebuah aktivitas yang dilakukan berulang-ulang. Sekian video pembahasan dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.